Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Di pertemuan ketiga kita, hari ini juga kita akan melaksanakan presentasi juga terkait dengan ide bisnis kalian. Nah, kalau kemarin kita udah membahas tentang ide bisnis kita, nah saatnya kita sekarang itu akan menganalisis kelayakan usaha yang kita buat. Ini seakan-akan usaha kita sudah berdiri. Nah, untuk menghindari kegagalan usaha, maka perlu dilakukan analisis sebelum usaha tersebut dijalankan. Analisis tersebut dikenal dengan istilah analisis kelayakan usaha. Salah satu tujuan dilakukan analisis kelayakan usaha adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Oke, berarti sebelum usaha dijalankan itu harus ada analisis kelayakan usahanya dulu. Nah, yang kemudian adalah untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek harus memiliki standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek, tetapi pada seluruh aspek yang akan dinilai. Ukuran kelayakan masing-masing jenis usaha sangat berbeda, misalnya antara usaha jasa dan usaha non jasa. Akan tetapi aspek-aspek yang digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya usaha tersebut sama meskipun bidang usahanya berbeda. Nah, berarti nanti kalau misalkan kalian buka usaha makanan itu menilainya juga sama dengan usaha misalkan kalian akan membangun jasa membuat web, itu sama saja penilaiannya, tidak ada yang berbeda. Nah, menurut Hadi tahun 2011, itu ada hal-hal yang perlu diketahui sebelum mendirikan sebuah usaha atau kita harus studi kelayakan usaha tersebut dulu. Nah, yang pertama adalah ruang lingkup kegiatan usaha itu apa saja. Kemudian cara kegiatan usaha yang dilakukan itu seperti apa. Yang ketiga adalah evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya seluruh usaha. Kemudian sarana yang diperlukan oleh usaha, hasil kegiatan usaha tersebut. Yang keenam adalah akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari kegiatan usaha tersebut. Yang terakhir adalah langkah-langkah rencana untuk mendirikan usaha beserta jadwal dari masing-masing kegiatan tersebut sampai dengan usaha investasi siap berjalan. Nah, tujuan dan manfaat dari analisis kelayakan usaha tersebut adalah analisa kelayakan usaha dilakukan dan diperlukan agar usaha yang akan dijalankan tidak akan sia-sia atau tidak membuang uang. Nah, ini banyak yang tidak dilakukan oleh orang-orang. Ya, sekedar dia hanya mendirikan usaha aja banyak. Contohnya bisa kalian di pinggir-pinggir jalan itu rata-rata mereka tidak memikirkan tujuannya dulu. Yang penting mereka tujuannya adalah satu, menghasilkan uang, itu aja. Nah, kemudian adalah tujuan analisis kelayakan usaha adalah untuk menentukan apakah suatu ide usaha layak untuk direalisasikan. Jika layak, maka langkah selanjutnya adalah menyusun rencana bisnis. Jika tidak layak untuk direalisasikan, maka entrepreneur harus melupakan ide usaha tersebut dan mencari ide yang lain. Nah, ini adalah yang kalian presentasikan nanti, itu akan kita lihat. Ini kira-kira usahanya seperti apa. Nah, terdapat 5 tujuan yang dari dilakukannya analisis kelayakan usaha. Bagaimana dijelaskan oleh Kasmir tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan.
Selanjutnya memudahkan pengawasan dan yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Nah, ini adalah tujuan dari adanya dilakukannya analisis kelayakan usaha. Jadi meminimalisir lah terjadinya resiko Nah, kemudian memudahkan perencanaan kita ke depannya itu seperti apa, usaha-usaha, misalkan usaha kita udah berjalan, apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya setelah ini, misalkan usaha kita itu tidak laku, itu ada plan A, plan B-nya, seperti apa biar usaha kita itu laku, dan lain sebagainya. Nah, kemudian manfaat dari adanya analisis ini adalah yang pertama, manfaat ekonomis usaha tersebut bagi usaha itu sendiri. Sering juga disebut sebagai manfaat finansial. Yang kedua yaitu manfaat ekonomi usaha tersebut bagi negara. Sering juga disebut manfaat ekonomi nasional yang menunjukkan usaha tersebut bermanfaat bagi ekonomi makro suatu negara. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya UMKM ataupun usaha kecil menengah itu adalah penyumbang suatu negara dikatakan maju itu kalau misalkan ada ukurannya berapa persen masyarakatnya itu menjadi seorang entrepreneur. Nah, jadi kalau kalian membuat usaha itu kalian juga bisa dikatakan menolong pemerintah dalam meningkatkan UMKM untuk menjadi negara maju. Nah, yang kemudian adalah manfaat sosial usaha tersebut bagi masyarakat sekitar. Ini merupakan studi yang paling sulit dilakukan. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat usaha, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana kalau kita membuat usaha itu di suatu tempat, misalkan katakanlah kemarin kita buat contohnya itu di Purwodadi. Nah, di Purwodadi itu udah ada belum usaha yang sama seperti kita dan itu dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, itu yang harus kalian cari dan gali di sekitar kalian. Nah, yang kemudian adalah pihak yang berkepentingan atas analisis kelayakan usaha. Hasil analisis kelayakan usaha sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap usaha yang akan dijalankan. Pelaku usaha yang melakukan analisis kelayakan usaha akan bertanggung jawab hasil analisis kelayakan usahanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan atas laporan hasil analisis kelayakan usaha tersebut akan berdampak kepada kepercayaan terhadap pelaku usaha. Nah, ini adalah beberapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil analisis kelayakan usaha yang kalian lakukan. Yang pertama adalah pemilik usaha, itu pasti. Yang kedua adalah lembaga keuangan. Yang ketiga pemerintah. Yang keempat masyarakat luas dan terakhir manajemen. Nah, kemudian ada lagi aspek-aspek dalam analisis kelayakan usaha. Terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji untuk menentukan kelayakan usaha. Masing-masing aspek tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu dengan lainnya. Jika salah satu aspek tidak dipenuhi dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan atau tambahan. Urutan penilaian aspek mana yang harus didahulukan tergantung pada kesiapan penilaian dan kelengkapan data yang ada. Dalam hal ini dengan pertimbangan prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang berikutnya. Oke, ini judulnya salah, ini masih yang kemarin template-nya. Langsung aja lah ke bawahnya. Secara umum, aspek-aspek yang dilakukan dalam analisis kelayakan usaha tersebut diantaranya adalah yang pertama itu adalah aspek hukum.
Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, aspek keuangan. Yang keempat, aspek teknis atau operasi. Yang kelima, aspek manajemen atau organisasi. Yang keenam, aspek ekonomi sosial. Dan yang terakhir adalah aspek dampak lingkungan. Oke, kita masuk ke aspek hukum dulu. Nah, aspek ini yang dianalisa adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha. Mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki untuk mendirikan usaha. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal itu merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. Nah, dokumen yang diperlukan meliputi yang pertama bentuk badan usaha serta keabsahannya, dan untuk badan usaha tertentu seperti perseroan terbatas atau yayasan harus disahkan oleh Kementerian Kehakiman. Nah, STMK Mikro ini juga kita punya badan hukumnya dari kementerian. Jadi tidak sembarangan untuk mendirikan sebuah usaha seperti yang dilakukan oleh STMK Mikro di bidang pendidikan. Nah, kalian kalau misalkan di bidang usaha-usaha lain juga itu juga sangat diperlukan. Nah, yang kemudian adalah tanda daftar perusahaan. Berarti kalian harus datang ke kementerian ataupun ke dinas-dinas yang terkait. Kemudian kalian harus punya nomor pokok wajib pajak NPWP. Nah, ini jika kalian ingin usahanya itu tidak diganggu oleh orang lain, itu kalian harus memiliki izin-izin seperti ini. Nah, di samping dokumen di atas, perusahaan juga harus memiliki izin-izin tertentu sesuai dengan izin bidang usaha. Izin-izin tersebut di antara lain adalah surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, kemudian surat izin usaha industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, izin usaha tambang, izin usaha perhotelan dan pariwisata, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, izin domisili di mana lokasi usaha berada diperoleh dari kelurahan setempat. Kemudian izin gangguan diperoleh melalui kelurahan setempat di mana usaha berdomisili. Kemudian ada izin mendirikan bangunan diperoleh melalui Dinas Tata Kota. Kemudian ada izin tenaga kerja asing jika kalian bekerja sama dengan orang asing. Nah, itu adalah aspek-aspek hukum. Jadi kalian harus memiliki izin-izin dari pihak-pihak terkait. Jika usaha kalian tidak ingin kalian tahu sendiri kalau misalkan di pinggir-pinggir jalan itu pasti sering diganggu oleh Satpol PP ya, karena mereka tidak memiliki izin. Jadi kalau misalkan kalian punya izin, kalian tinggal keluarkan surat izin. Ini saya sudah memiliki izin. Tetapi kalau tidak memiliki ya dengan terpaksa itu kalian bisa digusur oleh Satpol PP biasanya. Oke, kemudian kita masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Faktor ada tidaknya konsumen yang akan membeli dan besarnya pasar yang ada perlu diketahui terlebih dahulu. Di samping itu, pelaku usaha juga harus mengetahui perilaku konsumen sebagai calon pembeli dan pesaing yang ada, baik saat ini maupun yang akan datang. Setelah itu, perusahaan mengatur strategi pemasaran yang tepat untuk meraup konsumen. Nah, dalam aspek pasar dan pemasaran, hal yang perlu dijabarkan adalah yang pertama, adanya tidak pasar konsumen calon pembeli. Kemudian jika ada, seberapa besar pasar yang ada. Dalam hal ini terkait dengan pasar nyata dan pasar potensial.
Nah, kemudian bagaimana peta kondisi persaingan terutama untuk produk sejenis yang ada sekarang. Selanjutnya, bagaimana perilaku konsumen menyangkut selera dan kebiasaan. Selanjutnya, strategi apa yang harus dijalankan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar yang ada sekarang dan yang akan datang. Nah, untuk mengetahui ada tidaknya pasar dan seberapa besar pasar, baik pasar nyata, potensi pasar yang ada, maupun perilaku konsumen, maka perlu dilakukan riset pasar. Riset pasar dilakukan dengan cara yang pertama yaitu terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi, wawancara maupun kuesioner. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti pengecer ataupun agenan, laporan pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, hasil survei lembaga-lembaga independen dan lain-lainnya. Nah, setelah diketahui pasar nyata dan potensi, pasar yang ada barulah disusun strategi pemasaran yang meliputi ini ada strategi produk. Yang pertama yaitu menentukan logo dan moto. Itu wajib, logo kita apa dan moto kita apa untuk perusahaan kita ataupun usaha kita. Yang kedua yaitu menciptakan merek. Nah, walaupun sama jenis usahanya, tapi kita punya merek sendiri. Yang ketiga menciptakan kemasan. Nah, ini jika kalian membuat usaha-usaha makanan ataupun yang lain-lainnya, paling tidak itu harus ada kemasannya. Kemudian yang terakhir adalah keputusan label. Kemudian ada prinsip bisnis. Di prinsip bisnis ada strategi harga. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Nah, dalam hal ini Farrell dan Hartline menjelaskan 4 alasan mengapa harga layak menjadi perhatian entrepreneur. Yang pertama yaitu harga merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan oleh entrepreneur untuk meningkatkan revenue perusahaan selain meningkatkan volume produk yang dijual. Yang kedua yaitu harga merupakan elemen pemasaran yang paling mudah diubah. Mengubah produk promosi ataupun distribusi mungkin memerlukan waktu beberapa hari, mungkin bahkan bulan. Sedangkan mengubah harga dapat dilakukan saat itu juga. Nah, yang ketiga adalah strategi atau taktik harga pesaing memberikan pengaruh besar terhadap penjualan suatu usaha. Dan yang keempat adalah harga merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk diferensiasi pada pasar yang telah jenuh dan terhadap komoditas produk. Nah, ini adalah jika kalian ingin menentukan harga di sebuah pasar itu harus melihat 4 alasan ini. Menurut Wijatno tahun 2019 menjelaskan dalam menentukan harga, entrepreneur perlu memperhatikan 4 isu kunci, yaitu biaya, kemudian permintaan, kemudian nilai pelanggan, dan yang terakhir adalah harga pesaing. Nah, itu harus diperhatikan karena keempat isu ini yang paling menentukan laku tidaknya usaha kita di luaran. Misalkan kayak harga persaingan ini, kalau misalkan kita ingin menjual baju, tentu kan kalau kita baru awal-awal ini kita nggak punya ibaratnya seperti Matahari ataupun di toko-toko besar lah yang sudah punya label ataupun sudah banyak lah orang yang menjual di sana.
Nah, kita tidak seperti itu. Nah, misalkan kita baru pertama nih menjual di pinggir jalan. Nah, kalau misalkan kita berjual di pinggir jalan, pasti pelanggan ini membandingkan harga. Saya beli di sana misalkan, harganya itu sekitar 500.000. Kenapa di sini kok harganya 600.000? Nah, itu juga yang buat kesel. Padahal mungkin barang kita itu lebih bagus daripada barang yang di sana, cuman namanya konsumen ya, pembeli adalah raja, ya mereka bebas menentukan mau beli di mana gitu. Ya kalau di sana ya kalian sebagai penjual kalian harus bisa melihatkan kualitas dari apa yang kalian jual gitu. Oke, yang kemudian untuk penetapan harga dapat dilakukan dengan metode-metode yang dikemukakan oleh Farrell dan Headline tahun 2008 sebagai berikut. Yang pertama, harga perkenalan pasar. Nah, biasanya kalau toko-toko baru ini pastinya mereka punya harga perkenalan lah gitu. Kemudian yang kedua, harga markup. Ketiga, harga price tag. Kemudian harga berdasarkan nilai, kemudian harga persaingan, dan yang terakhir adalah strategi non harga. Kalau strategi non harga ini biasanya mereka buka diundang orang-orang untuk mencicipi makanan mereka. Itu biasanya yang dilakukan oleh usaha-usaha baru. Nah, penentuan harga yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan usaha. Adapun tujuan penentuan harga oleh suatu kegiatan usaha secara umum adalah yang pertama itu untuk bertahan hidup. Yang kemudian untuk memaksimalkan laba. Yang selanjutnya untuk memperbesar market share. Yang keempat, mutu produk, dan yang kelima karena pesaing atau kompetitor. Nah, itu adalah penentuan harga secara umum. Yang selanjutnya adalah setelah ditetapkan tujuan dari penentuan harga, langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya harga berdasarkan angka. Besarnya nilai harga yang harus dipasang tentu disesuaikan dengan tujuan penentuan harga. Nah, berikut ini beberapa metode dalam penentuan suatu harga produk. Yang pertama adalah memodifikasi harga atau diskriminasi harga. Yang kedua, menetapkan harga untuk produk baru. Dan yang ketiga adalah metode penetapan harga. Strategi lokasi dan distribusi. Nah, lokasi merupakan tempat melayani konsumen. Dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajang barang-barang dagangan. Lokasi dapat diartikan sebagai tempat produksi di mana lokasi digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan produk baik barang ataupun jasa. Nah, beragam lokasi yang dimiliki perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pendirian suatu lokasi harus memikirkan nilai pentingnya karena akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu pemilihan lokasi harus tepat karena akan memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Keempat, kemudahan untuk memperluas lokasi usaha karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu. Yang kelima adalah memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Yang keenam, meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat.
Ya, ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita tidak punya izin misalkan, ya udah kalian akan selalu diganggu oleh pemerintah setempat. Dimanapun, seperti kita pernah dengar di depan pernah terjadi keributan karena di depan Purwodadi itu tidak, pedagang tidak mau digusur. Secara umum, untuk pertimbangan untuk menentukan lokasi usaha adalah yang pertama itu eh, jenis usaha yang dijalankan. Kedua, dekat dengan konsumen atau pasar. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Yang kelima, sarana dan prasarana. Selanjutnya, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lembaga keuangan, berada di kawasan industri, kemudian kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Yang ke-10, kondisi adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempat. Hukum yang berlaku di wilayah setempat. Nah, ini adalah yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan kalian jika kalian memilih lokasi-lokasi. Misalkan kalian udah punya brand lah di kota, tetapi apakah yang di kota tersebut sama dengan yang di kabupaten misalnya ataupun di desa? Nah, itu kan tentu kan berbeda. Nah, itu harus disesuaikan lagi antara kota dengan di desa. Itu contohnya. Nah, kemudian adalah distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya, mulai dari perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Distribusi dapat juga diartikan sebagai cara menentukan metode dan jalur akan dipakai dalam penyaluran produk ke pasar. Nah, metode dan jalur yang dipakai tergantung pada sifat dan jenis produk, yaitu apakah produk tahan lama atau cepat rusak atau busuk, maupun besar kecilnya skala usaha. Nah, yang kemudian adalah strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. Nah, ini biasanya ada di ekspedisi. Misalkan kan pilih barang nih, belanja di Tokopedia ataupun di Blibli dan lain sebagainya. Kan di sana ada pemilihan jasa ekspedisinya. Kalau misalkan kalian ini misalkan kalian gunakan Ninja. Ninja itu misalkan agak sedikit lama dalam pengirimannya, padahal barang udah dikirim. Kemudian kalian komplain. Nah, apakah kalian akan menggunakan Ninja lagi ketika kalian akan membeli barang lagi? Pastinya tidak. Pastinya kalian akan memilih barang yang lebih cepat, misalkan JNT ataupun JNE ataupun lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Nah, saluran distribusi memiliki fungsi tertentu sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi transaksi, yang kedua fungsi logistik, dan yang ketiga fungsi fasilitas. Nah, selanjutnya adalah strategi promosi. Nah, promosi merupakan kegiatan marketing mix yang penting. Tanpa promosi, maka pelanggan atau konsumen tidak dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk promosi ini banyak yang dilakukan oleh orang. Misalkan itu seperti Odading kemarin lah. Padahal dia hanya menyewa influencer ya yang nggak begitu terkenal, tapi karena bahasanya unik, Odading itu langsung dikenal oleh masyarakat. Ya, sebelumnya Odading itu nggak dikenal oleh masyarakat, tapi dibawakan oleh influencer yang unik, langsung dikenal oleh masyarakat luas. Nah, itu salah satu tip promosi yang sederhana, tapi menguntungkan bagi si penyewa influencer tadi. Nah, oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumen.
Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Nah, berarti dia bukan hanya dari influencer saja, tetapi bisa juga kalau misalkan kalian ingin eh, promosi di Instagram, misalkan kalau misalkan udah banyak followernya kan bisa promosi di sana, ataupun bisa juga menggunakan website dan lain sebagainya. Itulah strategi promosi kalian, tergantung apa yang kalian pasarkan di pasar. Nah, yang kemudian adalah aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, hal-hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi, biaya-biaya dan pendapatan yang akan diperoleh. Besarnya investasi berarti jumlah dana yang dibutuhkan baik untuk modal investasi, pembelian aktiva tetap maupun modal kerja. Selain itu, biaya-biaya yang diperlukan selama umur investasi dan pendapatan, semua ini pada akhirnya dibuat seperti dalam bab sebelumnya, yaitu menilai jumlah kebutuhan investasi dan pembuatan cash flow. Nah, setelah itu baru dinilai kelayakan usaha melalui metode penilaian investasi. Nah, metode penilaian yang digunakan antara lain adalah payback period, average rate of return, net present value, kemudian internal rate of return, profitability index, dan terakhir adalah break even point. Nah, itu banyak hitungan matematikanya di sana jika kalian ingin mempelajari payback period dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian adalah aspek teknisi atau operasi. Dalam aspek teknis atau operasi yang digunakan, yang akan digambarkan secara lengkap adalah mengenai yang pertama lokasi usaha. Baik kantor maupun tempat produksi, berbagai pertimbangan seperti dekat dengan pasar bahan baku, tenaga kerja, pemerintahan, lembaga keuangan, atau pertimbangan lainnya. Hal ini dikarenakan lokasi merupakan tempat untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai tempat perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, proses produksi, penjualan, atau sebagai tempat penyimpanan. Nah, seperti kita tahu, kalau misalkan ada toko-toko komputer ataupun apa, pasti mereka memiliki tempat penyimpanan yang nggak jauh dari tempat jualan mereka. Misalkan di gudang-gudangnya itu pasti masih di sekitaran satu kota yang sama. Bisa kalian lihat kalau misalkan kalian beli komputer, kita cek dulu ya di gudang, pasti mereka seperti itu. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi, jadi harus di tempat yang sama lah gitu. Ibaratnya atau di kota yang sama. Nah, kemudian adalah penentuan layout gedung, mesin dan peralatan, serta layout ruangan sampai pada usaha perluasan selanjutnya. Layout merupakan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Nah, perancangan layout berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi usaha. Yang kemudian adalah teknologi yang akan digunakan. Nah, penggunaan teknologi padat karya atau padat modal, jika menggunakan padat karya maka akan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas. Namun jika menggunakan padat modal justru sebaliknya. Nah, yang selanjutnya adalah aspek manajemen atau organisasi. Ketika entrepreneur akan melakukan usaha, maka harus menyusun organisasi yang akan dikelolanya. Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalam organisasi, jika tujuan yang ditetapkan ingin dicapai secara efektif dan efisien, maka entrepreneur harus menetapkan konsep manajemen. Nah, manajemen adalah ilmu pengetahuan dan seni dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Jadi organisasi dan manajemen memiliki keterkaitan yang erat. Itu kata Robinson dan Coulthard tahun 2007. Nah, selanjutnya aspek manajemen atau organisasi perlu dianalisis untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan
sumber daya untuk meluncurkan usaha secara sukses. Nah, dalam aspek manajemen dan organisasi yang perlu dianalisis dan dinilai adalah yang pertama, pemilik usaha, jumlah dan komposisi modal. Yang kedua, sumber daya manusia terkait dengan jumlah, kualifikasi pendidikan dan pengalaman. Yang ketiga, struktur organisasi yang ada sekarang serta gambaran mengenai jabatan. Nah, yang keempat adalah rencana kerja seperti pencapaian target, sasaran, dan tujuan. Nah, yang selanjutnya adalah aspek ekonomi sosial. Gambaran dalam aspek ekonomi sosial adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika usaha tersebut dijalankan. Pengaruh tersebut terutama terhadap ekonomi secara luas, serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Nah, dampak ekonomi itu dapat digambarkan yang pertama, jumlah tenaga kerja yang tertampung baik yang bekerja di tempat usaha ataupun masyarakat di luar lokasi usaha. Sebaliknya, usaha yang akan dibuat dapat memanfaatkan tenaga kerja yang ada di sekitar lokasi usaha. Namun tentunya memperhatikan kebutuhan usaha tersebut terkait dengan spesifikasi maupun keahlian atau keterampilan yang diperlukan oleh pihak perusahaan. Yang selanjutnya itu peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan masyarakat bekerja otomatis mempunyai penghasilan yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya adalah aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap usaha yang dijalankan akan memiliki dampak sangat besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampak lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain terhadap tanah, air, udara, dan terhadap kesehatan manusia. Ini kita sering melihat pabrik-pabrik besar itu kadang-kadang dia tidak memikirkan amdalnya, dia hanya memikirkan yang penting cuan aja. Itu kadang-kadang yang sering terjadi di Indonesia ini. Agak memperhatikan, nah jika kalian ingin membangun sebuah usaha, kalian perhatikan amdalnya. Jika amdalnya bagus, kalian akan dinilai bagus juga oleh masyarakat. Nah, kemudian adalah dampak pendirian usaha akan berdampak terhadap kehidupan fisik, flora dan fauna yang ada di sekitar usaha secara keseluruhan, terlebih-lebih pada jenis usaha yang menghasilkan produk yang memiliki limbah beracun seperti pabrik, pestisida dan sebagainya. Dan yang saya bilang tadi. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab tidak melakukan analisis kelayakan usaha. Nah, pada hakikatnya ada sejumlah faktor yang menyebabkan pelaku usaha sering melalaikan atau tidak menyusun rencana termasuk di dalamnya melakukan analisis kelayakan usaha. Nah, dalam hal ini Al-Qayyid tahun 2005 menjelaskan faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ketidaktahuan akan kegiatan menyusun analisis kelayakan usaha serta urgensi dalam mendirikan usaha. Sebagian besar pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari dan membekali diri dengan pengetahuan tentang penyusunan kelayakan usaha secara urgensinya. Nah, kemudian tidak adanya pengetahuan mengenai mekanisme atau cara penyusunan analisis kelayakan usaha atau tidak memiliki keahlian yang dapat membantu dalam menyusun analisis kelayakan usaha. Nah, yang kemudian adalah kegiatan melakukan analisis kelayakan usaha hanya membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Ini menurut orang yang tidak mengetahui seberapa pentingnya analisis kelayakan usaha tersebut. Juga banyak sih orang-orang yang menganggap ini ya nggak penting lah, membuang-buang uang. Kalau misalkan ngurus izin ini itu banyak dilakukan oleh orang kita. Sehingga apa akibatnya? Ya ketika mereka digusur oleh Satpol PP dan lain sebagainya, mereka merasa marah. Padahal itu mereka juga yang salah. Kenapa mereka nggak ngebuat izin dan lain sebagainya? Nah, itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Kemudian faktor tidak
Tidak menyusun analisis kelayakan usaha adalah tidak adanya ambisi atau keinginan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Hal ini dikarenakan sudah merasa puas dengan kondisi atau keadaan sekarang. Yang kemudian di antara faktor yang menyebabkan tidak mau menyusun analisis kelayakan usaha adalah optimisme yang berlebihan. Nah, ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Untuk apa ngurus itu? Tanpa itu aja aku udah sukses kok. Nah, anggap seperti itu. Yang selanjutnya adalah faktor lain yang menjadi penyebab tidak menyusun analisis kelayakan usaha adalah melakukan hal-hal yang muncul mendadak, tenggelam dalam hal-hal tersebut dan menjadikannya sebagai poin penting, serta adanya keengganan untuk membedakan antara sesuatu yang penting, lebih penting, dan yang harus dilakukan segera. Kemudian adanya ketakutan terhadap hal-hal yang belum diketahui dan keinginannya hanya untuk bersandar kepada hal-hal yang diketahui saja. Nah, oke, itulah penjelasan tadi terkait dengan analisis kelayakan usaha. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya melalui email ataupun di WhatsApp group ataupun nanti di Google Classroom. Oke, baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.